Dara udah di dalam. Ah, iya. Masuk yuk. Aku mohon, Pak. Kembalikan Dara, Pak. Rumahnya bukan di sini. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu Dara lagi. Dara nggak akan mau tinggal sama ibu yang hampir mau membunuh anaknya. Mas, Mbak kenapa tampar aku? Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu Dara lagi. Aku gak akan pergi dari sini sebelum melihat Dara, Pak. Bu Reni, ngapain ribut-ribut depan rumah Bu Mira? Saya nggak bermaksud untuk bikin keributan di sini, Pak. Bu, saya hanya memperjuangkan hak saya sebagai ibu kandung yang ingin ketemu anak kandung saya. Tapi Pak, Bu, saya tidak pernah melarang ibunya untuk bertemu dengan Dara. Ya, betul. Anaknya aja yang nggak mau ketemu sama ibunya. Bohong, Pak. Bohong. Ya, apa yang mereka katakan itu bohong. Dara, pulang sama ibu ya, Nak. Lepas. Enggak, aku mau tinggal di rumah Tante Mira. Aku udah gak sanggup lagi tinggal sama Mama yang kasar dan pelit. Tuh, dengarkan Bu Reni. Lebih baik Bu Reni pulang dari sini. Betul, Bu. Anak itu jadi ganggu lagi, Bu. Lebih kamu pergi. Aku gak akan pergi. Pergi. Lalu bagaimana dengan keadaan rumah tangga kamu, Mbak? Setelah kejadian itu, Suami saya menceraikan saya, Mbak. Dia lebih memilih menikahi perempuan itu, Mbak. Dara, Mama kangen banget sama kamu, Nak. Pak, gimana kabarnya Dara, Pak? Kabar Dara baik. Kondisinya makin stabil. Alhamdulillah ya Allah. Aku boleh ketemu Dara ya, Pak ya? Enggak boleh. Kenapa, Pak? Reni, ini surat cerai. Pernikahan kita cukup sampai di sini. Dan kamu sudah tidak boleh lagi tinggal di rumah. Kenapa kamu ceraikan aku, Pak? Kenapa, Pak? Jangan, Pak. Karena aku mau nikah dengan Mira. Begini caramu untuk hancurkan. Dan Dara, Mira akan tinggal di rumah ini. Sudah aku dan hidupku. Ya, jangan, Pak. Pergi Ya Allah. aku menangis sendiri di sini. Mana suami saya? Mbak, Pak, keluar kamu, Pak. Aku tahu kamu ada di dalam, Pak. Kamu kenapa malam-malam datang ke sini? Kamu ngapain malam-malam ada di sini? Aku tuh kesini cuma benerin keran. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kita bertetangga itu harus saling tolong menolong. Gimana sih kamu, Bang? Kamu tampar aku, Pak. Karena kamu memang pantas untuk ditampar. Ibu macam apa kamu? Bisanya cuma nyusahin anak aja. Mbak,
setelah malam itu kamu pergi kemana? Saya pindah ke rumah almarhum orang tua saya, Mbak. Dan mantan suami dan anak kamu, bagaimana mereka setelah perceraian itu? Dia langsung menikahi perempuan itu, Mbak. Dan anak saya makin dekat dengan ibu tirinya, Mbak. Apakah kamu pernah mencoba untuk menemui Dara? Pernah, Mbak. Diam-diam saya datang ke sekolahnya. Tapi Dara, ini mama kamu, nak. Mama kamu. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu begitu? Nah, ini mama saya, ini mama Ih. Karena aku udah nggak anggap kamu sebagai mama aku lagi. Ini mama kandung kamu, sayang. Dara. Terus apa yang kamu lakukan, Mbak? Setelah Dara mengatakan gak mau mengakui kamu lagi sebagai ibunya. Saya cuma bisa berdoa, Mbak, supaya Dara mau balik lagi ke saya. Walaupun saya sempat ragu kalau doa saya akan terkabul. Tapi suatu malam saya dengar tetangga dan warga lainnya mau datang ke rumah mantan suami saya, Mbak. Loh, memangnya ada apa, Mbak? Mereka mau minta pertanggungjawaban mantan suami saya, Mbak. Karena katanya barang elektronik yang dibeli dari mantan suami saya itu KW dan cepat rusak. Hah? Terus mantan suami kamu bagaimana? Dia nggak ada di rumah, Mbak. Cuma ada Dara. Dara yang menghadapi amukan warga sendirian, Mbak. Ya Allah, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya langsung ke sana, Mbak. Mana bapak kamu? Suruh dia keluar sekarang juga. Barang-barang yang dia jual semuanya palsu. Dalam sebulan udah hancur semuanya. Iya tuh, betul. Beres. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bu. Kamu jangan bohong. Bapakmu mana? Jangan pura-pura balak lo. Dasar keluarga penipu. Iya lo. Penipu. Mana semuanya suruh keluar. Mana bapak kamu? Ambil bapak kamu. Ada perusahaan yang mau pesen barang-barang elektronik kita dengan partai yang besar loh, Mas. Gas lah. Semakin banyak yang beli, semakin untung kita. Iya, betul. Dara, kamu kenapa? Pak, warga, Pak. Warga marah, Pak. Kenapa marah? Mereka semua minta ganti rugi. Katanya barang yang Papa jual itu rusak. KW. Aduh, gimana, Mas? Ayo, kita harus pergi dari sini sekarang. Yuk, cepet, ayo. Tolong! Tolong siapapun itu di luar, tolong. Itu salah anak saya, Dara. Dara! Bahaya, Bu. Bahaya, Bu. Bu. Bahaya, Bu. Kita
Terus Mbak, setelah kejadian itu, bagaimana hubungan kamu dengan Dara? Sejak kejadian itu, akhirnya anak saya Dara mau mengakui lagi saya sebagai ibu kandungnya, Mbak. Dan Dara menyesali semua perbuatannya. Alhamdulillah Mbak, saya turut senang mendengarnya. Syukurlah, akhirnya Dara sadar juga Mbak. Dan kalau saya boleh tahu, bagaimana kabar mantan suami Mbak dan istri barunya itu? Mereka akhirnya berhasil diselamatkan warga, Mbak. Tapi tubuhnya penuh dengan luka bakar dan itu parah, Mbak. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Lalu bagaimana kelanjutan nasib mantan suami Mbak dan istri barunya itu? Setelah kejadian itu, mereka dibawa ke rumah sakit untuk diobati, Mbak. Sementara kasusnya diserahkan ke polisi karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sudah menipu banyak orang. Memang sudah seharusnya seperti itu. Semoga mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan syukur, saya juga senang mendengar akhir kisahnya seperti ini, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Reni sudah bersedia menceritakan kepada para pemirsa. Kami semua mendoakan supaya Mbak Reni dan Dara sekarang bisa hidup bahagia. Terutama setelah semua cobaan berat yang sudah kalian lalui bersama. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Pemirsa, semoga kisah Mbak Reni yang baru saja kita dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan doa dan ketulusan seorang ibu. Karena setiap tetes air mata ibu yang jatuh adalah awal dari keadilan yang datang. Dan bisa menjadi harga dari sebuah dosa. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.